Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Maksumofri dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem yang saya buat di project basis data untuk tugas kuliah ya. Dan di sini saya dikasih tugas untuk membuat sebuah sistem. Nah, sistem ini saya membuat sistem di mana sistem ini tuh bernama Project Management System. Nah, untuk di awal saya membuat diagramnya atau perencanaannya yang seperti ini diagramnya. Oke, ini adalah flowchart utama dari sistem yang saya buat. Nah, di sini kita dimulai dari mulai aplikasi dan kita akan dibawa ke ini ya, login. Di sini kita dibawa di login. Nah, seperti ini loginnya. Nah, apakah user ditemukan? Nah, jika user itu ada ya di database, itu dia bakal uh, muncul ini statusnya itu aktif atau enggak, yang berisi user ID, role, terus nama lengkap ya kalau ada aktif kan. Nah, terus jika tidak itu akun non aktif gitu. Nah, dia bakal kembali gitu di input user password ini. Kalau kosong ya error, wajib diisi. Jadi kita nggak bisa tuh kalau uh, kosong gitu kita tekan login itu nggak bisa gitu. Dan ini ada database-nya ini. Lalu setelah di bagian login kita bakal dibawa ke check role. Nah, di sistemnya nanti itu bakal ada 3 role, yaitu adalah leader, developer, dan member. Nah, untuk leader ini, jika yang login itu leader, nah leader ini bakal bisa lihat semua ini kayak bukan semua sih, literally dia bisa lihat isi list project task. Nah, role user kan ini ada leader kan. Nah, leader itu bisa akses create task, edit task, delete task, assign member, dan tambah. Dan untuk ngeklik tambah task itu ada di form input ini. Nah, lalu untuk formnya itu wajib diisi ya. Nah, jika formnya itu gagal, itu ada yang kosong, berarti harus wajib diisi. Kalau berhasil, nah dia bakal kesimpan ke database dan lalu ngirim ke notifikasi ke member yang ditugaskan kayak gitu. Nah, lalu teks berhasil dibuat, nanti dia bakal ke refresh task list gitu. Nah, setelah itu dia juga bisa kayak ini. Dia juga bisa, sebenarnya leader juga bisa ya bikin akun untuk para member, tapi ada kok, nanti ada fiturnya. Dan di sini itu ada member. Nah, member ini dia itu bisa uh, ngap apa ya, kayak view detail task itu. Jadi dia itu bisa ngelihat tugas-tugasnya itu apa gitu. Nah, itu ada di sini. Nah, nanti uh, member itu bisa kayak ke doing, ke done gitu, to ke doing gitu. Jadi ini adalah sistemnya kayak gitu. Developer member itu bakal ke sini sih. Ke sini dia bakal akses terbatas ya, lihat task, update status, sama komen aja gitu. Untuk developer sama member gitu. Dan diarahin ke sini. Jadi ya untuk sini itu sistemnya tuh ada di bagian penugasan gitu. Nah, setelah di sini kita dibawa ke diskusi file. Nah, ini itu untuk komennya yang ada di sini ya, komennya. Nah, jadi member itu bisa kayak kayak ngirim pesan gitu, dan di sini itu flowchartnya itu. Nah, di sini ada kembali kan. Nah, ini ada ketik pesan. Nah, jika pesan kosong itu dia nggak bisa ya. Kalau kalau pesan kosong kan dia nggak bisa. Kalau pesan terisi dia itu bakal bisa gitu. Nah, seperti ini dia bakal kesimpan di database kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk diagram selanjutnya itu ada diagram sequence. Nah, diagram sequence ini itu alur
interaksi yang membuat task antara leader, web interface, backend, dan database. Nah, komponen utama yang ada di sini adalah leader, web interface, backend, PHP, dan MySQL. Oke, di leader dia bisa nambah task kayak gini ke web interface. Lalu di web interface dia bakal ngasih tampilan form tasknya kayak gimana. Nah, lalu leader bakal ngisi form dan submit itu di web interface gini. Lalu nanti dia bakal ngepost ini data tagsnya itu ke sini. Nah, setelah itu dia bakal ngevalidasi nge-inputnya ini. Dan untuk insert into task, nah jika dia bakal ini ya kekirim di MySQL database. Kalau dia berhasil itu bakal sukses. Dan itu notifikasi juga ada di sini, dia bakal masuk ke database ya. Nah, push notification juga di sini. Jadi ini member juga. Nah, dia itu bakal nerima gitu. Nah, notifikasi dia bakal keterima, dan refresh dashboard sama tampilkan task baru dia bakal nerima dari sini ke sini gitu. Nah, jadi ya kayak gitu. Jadi dari leader ini itu dia bakal menerima ngirim ke sini gitu ke membernya gitu. Nah, di membernya itu dia bakal apa ya kayak tinggal ini nge update hasil progresnya itu tadi. Nah, seperti itu. Oke, ya mungkin ini cukup ya di sini leader ke member gitu kan. Terus kita lanjut ke activity diagram, yaitu alur aktivitas user dalam sistem termasuk login, dashboard, dan diskusi. Nah, komponen utama login, dashboard, view task, dan discussion. Nah, ada di sini ya. Oke, pertama kita bakal diarahin ke login kan. Nah, terus kita kayak input gitu, kualitas input, kayak loginnya gitu. Nah, jika udah selesai ya, dia ke query DB. Nah, dia bakal ngatur ya apakah ini usernya itu ada belum, dicek user ini. Kalau ada, dia bakal membuat sesi baru. Nah, di sini ada member, leader, dan developer. Nah, mereka punya dashboard yang beda-beda gitu. Tapi dashboardnya mereka itu punya ada kegunaan yang hampir sama. Kayak di member itu dia bakal diarahin ke sini. Member cuma ada di view task aja. Nah, dari task list, select task. Jadi kita milih tugasnya. Lalu untuk melihat detailnya, nah bisa kembali lagi ke task list atau bisa ngechat ke open chat ini, atau change status untuk update status yang kayak to do, doing, dan done itu. Terus reverse task dan kembali ke sini. Untuk leader dan PM only dia bisa membuat task dan form input. Jadi dia membuat dan formulirnya itu dia bakal ngisi gitu. Jika valid dia bakal nge-save gitu. Oke, dia bakal ke sini ya untuk selanjutnya. Dan untuk leadernya sama kayak sini kan. Gas liter juga sama kayak gini. Dan di sini jika taksnya ya kita akan pindah ke bagian show chat. Nah, jadi di show chat itu uh, cuma literally ya dia cuma ngeteks aja sih, ngirim pesan ya dari teks ini. Nah, tipe teksnya itu apa? Tipe message-nya. Kalau valid, dia bakal save kayak gitu. Pasti valid, nggak mungkin ya valid karena teks pasti kan tulisan gitu. Dan untuk file image itu dia upload gitu. Tapi ya karena di sistemku itu aku berubah pikiran untuk mengubah upload menjadi via Google Drive saja gitu. Karena uh, literally aku kesulitan dalam membuat cara gimana sih cara ini upload filenya tuh kayak gimana gitu. Aku masih kesulitan. Dan ya ini ada apa ya opsi ini cloud link ini paste link ini juga nggak terlalu perlu juga ya karena aku udah ubah jadi Google Drive gitu. Oke, kita lanjut ke diagram selanjutnya adalah analisis diagram. Nah,
problem dan solusi dari saya menganalisa. Nah, saya kan pernah ke dunia developer game selama 3 tahun kan. Nah, di sini saya mengalami banyak beberapa masalah dari kayak komunikasi, manajemen, dan tools dan visibilitas. Nah, dari sini ya komunikasinya itu sulit nge-tracking keputusan penting gitu. Dan tidak ada history diskusi yang terstruktur gitu. Jadi kita diskusi itu kayak ngerandom gitu loh, nggak ada strukturnya gitu, dan diskusi tersebar di banyak platform gitu. Jadi ya ada di grup ya diskusi, di Discord diskusi, itu benar-benar bikin bingung banget. Nah, terus di manajemennya itu tidak ada sistem tracking real time gitu. Nah, jadi ya saya dulu itu manual gitu di WA gitu. Nah, terus ada progress update itu manual dan lambat gitu. Jadi ya bisa dirasakan gitu loh rasanya itu. Dan leader tidak bisa monitoring ya, jadi aku nggak bisa monitoring. Masa aku ngecek satu-satu gitu, itu terlalu makan waktu gitu loh. Dan untuk toolsnya itu uh, tools exiting itu terlalu kompleks, kayak Jira, Trello itu bener-bener kompleks untuk developer indie gitu. Nah, harga subscribe-nya itu mahal banget, apalagi Trello, Jira itu biasanya kadang atau aplikasi sejenisnya itu kadang ada biayanya itu, dan itu benar-benar mahal dan tidak ramah untuk pemula gitu. Nah, ini juga tidak ada customize sesuai kebutuhan gitu. Untuk visibilitas itu tidak ada dashboard progress visual. Nah, di tim yang kita manual ini itu nggak ada dashboard progress visual, jadi bener-bener kayak dari pikiran gitu loh. Lalu member tidak tahu prioritasnya itu di mana gitu. Misal kalau kita ngasih tugas nih, member nggak tahu gitu kan, bingung kan. Nah, tugas yang prioritas itu gimana, yang mana gitu kan nggak tahu gitu. Dan untuk deadline itu sering terlewat gitu ya, karena uh, kacaunya itu tadi. Nah, dari 4 masalah ini itu uh, dapat satu masalah inti yang menyebutkan tim kesulitan koordinasi dan monitoring progress more project. Nah, dan ya yang kita butuhkan itu adalah chat terintegrasi dengan Pertax. Jadi Pertax itu ada chatnya gitu, lalu ada Kanban board real time di mana kita bisa melihat semua tugas kita yang selesai, belum dikerjakan, atau sedang dikerjakan. Terus ada analisis dashboard dengan chart ya, kayak ada diagramnya. Nah, ini yang selesai itu apa ini. Nah, itu bakal penting untuk leadernya itu tadi, untuk memonitoring atau nge-view atau nge-tracking seluruh project yang dia punya. Untuk notifikasi otomatis untuk update itu dia untuk apa ya, ngasih pemberitahuan apa gitu. Dan ini benar-benar penting juga. Dan ada subrole untuk spesialisasi member. Jadi untuk para leader sekarang itu nggak usah bingung, karena udah ada subrole untuk spesialisasi member. Jadi member kalian bisa kasih role artis, tester, programmer, dan lainnya. Kalian juga bisa custom juga, mau apa ini, tester atau software engineering, terserah kalian, dan warnanya juga terserah. Nah, dan di sini dari masalah ini lahirlah sebuah sistemnya gitu loh. Nah, oke. Ini adalah hierarki diagram, yaitu adalah struktur hierarki modul sistem dari level 0 sampai level 2. Oke, komponennya itu ada banyak, ada automation, dashboard, project management, task manager, discussion, notification, dan analytic. Oke, dari level 0 itu ada sistemnya ini ya. Terus level 1 itu adalah modul utama, yaitu ada autentikasi, dashboard, manajemen project, manajemen task, diskusi, notifikasi, dan analitik. Dan di bawah ini juga ada level 2 yang autentikasi, ada login, registrasi, logout, dan validasi session. Untuk di bagian uh, pendaftarannya, ibaratnya pendaftaran gitu loh. Terus manajemen project itu bagian dia fokus ke untuk projectnya sendiri. Jadi kamu punya project, entah membuat mengembangkan aplikasi game atau aplikasi sistem, itu ada di sini. Dan untuk tax itu ada di sini.
di level 2 yang warna merah itu ada ngurusi task yang ada dalam project itu. Jadi beda ya task sama project itu. Dan di sini ada diskusi. Nah, diskusi berisi isi pesan, upload gambar, upload file, dan kirim kode kayak gitu. Nah, saya jujur aja ya untuk upload gambar, upload file, dan kirim kode itu nggak bisa langsung. Nah, jadi kalian harus pakai Google Drive gitu. Oke, selanjutnya itu ada ini detail flow chart. Nah, ini flow chart detailnya ini dari mulai aplikasi, terus cek roll. Nah, di sini lalu jika selesai itu ada discussion. Jika selesai ya udah, tapi jika mau diskusi kita lanjut ke discussion ini yang udah kurang lebih sama yang saya jelasin sebelumnya tadi. Nah, di sini ada ya, user role fitur, yaitu adalah fitur diagram ya. Fitur-fiturnya ini, oke, seperti yang saya katakan tadi, developer, member, dan leader itu punya fitur yang berbeda-beda. Dari leader dia bisa membuat project, kelola project, buat akun member, asik sub-role ke member, buat task, asik task ke member, lihat analitik dashboard, kelola sub-role custom, lihat feedback member, dan kirim feedback ke developer. Nah, fitur leader itu lebih lengkap ya, dan leader juga bisa akses member fiturnya ini. Dan leader juga itu bisa share fiturnya ini yang Kanban board, drag and drop, dan lihat notifikasi real time, dan lihat paduan sistem. Itu leader ada di situ. Untuk member, dia fiturnya lebih terbatas ya. Dia cuma bisa lihat task, asik, update status task, diskusi teks online di task, share file via links eksternal, dan kirim feedback untuk leader. Nah, oke. Jadi ada perbedaannya untuk kirim feedback ini. Kalau leader itu kan langsung ke member. Tapi kalau member itu nggak bisa ke bentar, salah. Kalau leader dia bisa kirim feedback ke developer, tapi kalau member dia nggak bisa kirim feedback ke developer, tapi ke leader. Jika member pengen report ke developer atau laporan apa gitu, jadi member harus ke leader dulu, lalu leader bakal menyampaikan ke developer gitu. Nah, seperti itu. Kenapa kok kayak gini? Ya jadi agar member kan pastinya ada banyak kan, biar nggak kayak ke spam gitu. Jadi biarkan leader yang nanti ngirim, oh apakah ini penting atau enggak, itu biar dikirim gitu. Ya siapa tahu ada member yang iseng gitu kan. Nah, seperti itu. Untuk developer itu dia bisa buat akun leader ya. Untuk leadernya ini lihat semua data. Nah, oke. Untuk lihat semua data ini bertujuan untuk ngepantau semua data ya, dan privasinya juga kita menjaga privasi, kita nggak bakal bocorin apapun. Dan untuk kelola semua usernya di sini. Dan untuk buat pengumuman sistem, untuk sistem database-nya ini ada pengumuman juga, dan lihat semua feedback yang datang, dan kelola saprol seperti leader ini tadi. Oke, kenapa kok banyak banget? Karena kadang project itu butuh ini ya, kayak peraturan gitu. Jadi misal ada project yang aneh atau tidak senonoh, itu developer itu bisa langsung ngasih peringatan atau ngebanet langsung gitu. Jadi ya lebih aman. Jadi kalian jika bikin project yang tidak sehat itu bakal ketahuan langsung sama developer. Jadi bikin tugas yang sehat. Oke, untuk kita selanjutnya itu ada IRT yang terakhir ya. Ini ada IRT. Untuk database usernya itu ada seperti ini. ID user, username, password, nama lengkap, email, role, subrole, leader, label label color, label gradients. Nah, untuk label gradients itu ada ini ya perbaruannya. Jika kalian bosan sama warna solid gitu, kalian bisa gabungin dua warna itu. Dan ID leader ya, apakah dia itu leader atau enggak gitu.
dan untuk status dan create ad kapan itu. Dan di sini itu adalah subrole yang berisi ID subrole, nama subrole, deskripsi, nama, dapat urut teks, dan dapat tambah member. Ini ada permissionnya gitu. Kalian bisa custom sendiri ya permissionnya di nanti kelola subrole nanti. Kalian bisa custom sendiri. Untuk tabel color, tabel gradients, dan create by kapan, create siapa itu nanti ada di sini. Oke, di sini ada feedbacknya. Nah, kurang lebih seperti ini feedbacknya ya, ada feedback, edit member, edit leader, dan judul, isi feedback, statusnya, dan create-nya kapan gitu. Ini ada notifikasinya juga di sini. Dan ini untuk ke diskusinya ini seperti ini. Nah, di sana tugasnya juga gitu. Oh ya, maaf ya kalau aku jika ngomongku agak kurang lancar gitu, soalnya tenggorokanku lagi nggak enak gitu, lagi kayak kering banget gitu loh. Oke, saya kurang lebih database-nya kayak gini ya, saya tunjukin semuanya, dan ya, kurang lebih seperti ini ya database-nya ya. Daripada lama-lama, saya akan lanjut ke preview untuk webnya. Ntar saya akan coba ubah ke webnya dulu ya. Oke, wait. Oke, di sini project management. Ntar. Ntar aku setting dulu Windows Capture. Nah, oke. Ini adalah tampilan Project Management Developer Indie Edition. Karena jika kalian lihat video saya sebelumnya itu ada beberapa bug ya yang muncul kan. Nah, di sini bugnya udah saya fix dan ini benar-benar amazing. Oke, kita masukkan username. Nah, saya pakai akun tes aja biar enak gitu. Kita pakai leader. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Nah, oke, kita login. Oke, di sini kalian bisa lihat total project, total member, dan total task kayak gini. Oke ya. Nah, kalian bisa buat project baru di sini untuk para leader. Nah, kayak gini projectnya. Oh, kayak gini kan. Nah, kalian bisa kirim deskripsi kayak gini. Nah, lalu kalian bisa tanggal mulainya kapan? Misal mulainya Januari tahun depan tanggal 1 gitu. Terus selesainya tanggal 30 misal. Nah, kalian bisa ubah juga status projectnya itu planning, ongoing, complete, atau dibatalkan gitu. Jika udah tinggal simpan project. Oke, kalau udah ya, kalau udah project bakal kesimpan di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk buat teksnya kayak gimana bang? Nah, untuk buat teksnya itu ada di kalian tekan detail dan ada tombol tambah teks gini. Nah, di sini hampir sama kayak kayak membuat project tadi, cuma beda isiannya. Nah, di sini ada buat teks ya. Di sini teks chart test dan deskripsinya itu kita bikin kayak tes. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian bisa pilih membernya gini. Nah, seperti ini. Nah, deadline-nya juga kayak gini. Nah, seperti ini. Kalian bisa simpan juga. Nah, oke. Jika kalian udah ya kayak gini, kalian bisa diskusi sama leader sama member kalian. Kalau spesifiknya kayak gini, karakternya chartnya misal 2D kayak gini, kalian tinggal kirim. Nah, nanti di member dia bakal langsung ke notice kayak gini. Oke,
Nah, nanti ya kita bisa lihat, oh tugasnya yang belum ini, yang masih dikerjakan ini, yang selesai ini gitu. Deadline-nya kalian bisa lihat kayak gini dan ini. Ini tanggal mulai ya. Nah, seperti itu. Misal kalian udah kurang serg itu kalian bisa edit ini. Nah, seperti ini kalian bisa edit atau kalian bisa juga bisa kalian hapus juga ini kalau nggak perlu. Nah, oke. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan sebuah uh, fitur lagi yaitu adalah tambah member. Oke, tambah member itu ada di seperti ini ya. Jika kalian lihat video saya yang sebelumnya itu pasti tahu cara tambah membernya itu gimana ya. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada subrole yang seperti saya katakan tadi ya. Di sini masukkan username, masukkan password, nama lengkap, dan email juga gitu. Subrole dan posisinya itu ada apa gitu kan. Jika kalian belum punya, kalian bisa buat di sini. Ya, nanti disimpan member. Nah, member itu bakal masuk ke sini. Kalian bisa lihat membernya apa aja gitu, siapa aja gitu. Oke. Dan ya kalian juga bisa lihat analisis. Nah, ini total project yang kalian ada, total tugas dan total membernya itu. Dan ya di sini kalian juga bisa lihat top 5 member. Nah, yang complete task gitu, yang paling banyak lah. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, di sini kalian bisa lengkap nih, bisa melihat-lihat juga ini. Oke. Nah, untuk feedback developer itu kalian bisa kasih di sini ya dari judul sama isinya. Nanti tinggal kirim aja. Tuh. Kita akan kembali dulu. Dan ya di sini juga ada drop ya kayak drop down. Nah, saya akan tunjukin perbaikan bug yang kemarin itu adalah di kelola subroles. Nah, di sini kalian udah bisa hapus subrole kayak gini. Nah, kalian juga udah bisa hapus dan untuk fitur yang baru itu leader 1 dan leader 2. Jika leader 1 ngebikin role baru, leader 2 nggak bisa lihat role baru yang dibuat. Jadi ini role untuk masing-masing leader. Jadi leader punya list role-nya sendiri dan leader lain juga punya sendiri. Jadi nggak nyatu jadi satu. Ini terpisah ya, udah terpisah banget gitu. Dan untuk bug ini itu warnanya udah bisa gradients cuy. Nah, udah bisa gradients sekarang. Nah, misal kayak gini. Nah, ini coba tes gradients ya, tes GD. Oke. Nah, udah bisa gradasi. Di situ adalah bug fixnya gitu. Nah, sebenarnya masih banyak ya fitur-fitur lain gitu di sini. Uh, jika kurang jika kurang jelas kalian bisa lihat di videoku selanjutnya ya. Dan untuk list usernya juga sama, ada list user kan, kalian bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Dan untuk member juga nggak ada perubahan yang signifikan, masih sama untuk member ya. Dan ya mungkin sekian dulu ya dari saya ya karena tes tes. Oke, mungkin sekian dulu dari saya ya karena uh, saya cuma nge-review atau ngebahas diagramnya sama ngebahas sedikit di bagian webnya aja, previewnya webnya kayak gimana gitu. Untuk websitenya udah lumayan aman untuk dipakai ya, dan untuk webnya itu jadi di hosting atau enggak, saya akan lihat dulu nanti. Intinya nanti kalau sempat atau enggak sibuk nanti saya uh, coba cari cara untuk nghostingnya, lalu nanti saya perbarui di deskripsi kalau udah di hosting gitu. Nah, oke, nama saya Dimas ya, dan NIM saya 2460 2019 dari kelompok 4.
Nah, saya izin pamit ya.